istrinya sekarang bagaimana? Nah, gimana? Begini loh. Setelah tahu nih berkeluarga, kemudian tahu nggak sih istrinya kalau macam Iya, ini balik misalnya lagi berjudi? balik gitu? lagi berjudi gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya sengaja nggak ngasih tahu istri saya Oh. kalau saya menafkahi keluarga saya itu dari hasil judi. Saya nggak mau karena saya pengennya lihat istri saya itu bahagia. Oke. Saya nggak tahu apakah istrinya memang menuntut untuk dibahagiakan dalam bentuk materi waktu itu, Mas Ridwan. Kalau istri saya sih orangnya apa adanya ya. Cuman karena sayanya sayang, karena dia terima saya apa adanya, kembali lagi ke tadi dia terima saya apa adanya. Makanya saya berusaha untuk bahagiain istri gitu. Menutupi sampai akhirnya saya berbohong sama istri saya itu. Saya berbohong sama istri saya, dapat uang dari mana, saya nggak mau menceritakannya. Tapi gimana ya Pak Ustadz ya? Saya menafkahi istri saya, terus saya kalah judi. Di situ saya pusing, saya bingung. Sampai akhirnya saya telah melakukan perbuatan kriminal. Jadi istri saya tahu gara-gara pengaduan dari warga, tetangga gitu kan. Sampai akhirnya saya sekeluarga dipukuli, diusir gitu kan. Sampai istri saya pun mohon untuk tidak diusir. Mendingan kita ke bawah istrinya aja. Kita lapor ke polisi. Ayo. Keluar, Bu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini rame-rame? Mas, kamu kenapa? Kenapa muka kamu lebam-lebam seperti ini, Mas? Ini laki lo nyolong motor gue. Dasar kalian keluarga nggak benar. Pergi dari sini. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Oke, hari ini kita maafin. Ayo cabut. Dasar lu, paling lu. Gara-gara aku udah bikin malu keluarga kita, Pak. Makanya, Pak, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Dan di situ pun istri saya udah habis kesabarannya dan dia meminta cerai gitu kan. Dari situ tidak saya gubris gitu kan, permintaan cerai istri saya nggak saya gubris, tapi dia mendesak untuk meminta cerai gitu kan. Sampai akhirnya saya pun hilap gitu kan. Dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Istri saya langsung saya pukulin. Mama. Loh, Mama kok nangis? Duduk dulu, Ma. Jangan sentuh aku. Aku baru tahu uang yang selama ini kamu dapatkan uang haram, kan? Uang haram apa sih, Ma? Mama jangan ngawur deh, Ma. Kamu jujur sama aku, Mas. Kamu di luar sana judi, kan? Yang kamu kasihkan selama ini kepada anak dan istri kamu dari hasil judi, kan? Tapi, Ma, aku bisa jelasin kok, Ma. Aku bisa jelasin, Ma. Nggak perlu penjelasan kamu lagi, Mas. Aku mau pisah. Aku muak sama kamu. Ma, aku nggak mau pisah, Ma. Ma, aku nggak mau pisah, Ma. Ah! Ma, aku nggak mau pisah, Ma. Ma. Intinya, jangan pernah kamu temuin aku lagi. Aku malu punya suami kamu, Mas. Dengar ya. Intinya saya nggak mau cerai sama kamu. Dengar itu. Dengar itu baik-baik. Udah di situ saya pergi, pas saya pulang ke rumah, taunya istri saya udah nggak ada. Akhirnya istri saya kabur ke rumah orang tuanya gitu. Ustaz, jadi istrinya sudah KDRT dari suaminya. Kalau kita tahu kan istri dalam posisi rumah tangga tidak boleh meninggalkan kalau tidak dapat izin suami. Tapi kalau kondisinya seperti ini gimana Pak Ustaz? Ya. Ini ada hubungannya sama kriminalitas. Betul, jadi asal hukumnya seperti itu. Ya. Gitu. Asal hukumnya bahwa istri boleh pergi atas izin suami.
Tetapi dalam konteks kaidah fikih berlaku ad-daruratu tumbikul mahdurat. Dalam keadaan darurat, dalam situasi terpaksa, itu hukum yang normal itu bisa menjadi dimaafkan untuk tidak berlakukan. Jadi ad-daruratu tumbikul mahdurat seperti itu. Mungkin istri menghindari kemadharatan yang lebih jauh untuk tindak kekerasan, tindak KDRT yang lebih jauh, dia meninggalkan tanpa pamit untuk menjaga keselamatan dia dan perginya ke rumah orang tua, gitu loh. Ini sudah benar ini istrinya. Kecuali kalau perginya langsung kabur entah kemana, nggak bisa dilacak, terus kemudian dengan lelaki lain atau minta perlindungan ke orang lain, nah itu lain masalahnya. Tapi kalau ini perginya ke orang tua, berarti ini dalam rangka penyelamatan diri untuk menghindari terjadinya kekerasan yang lebih jauh, sehingga asal hukum yang awal bahwa dia harus minta izin, dia harus ini karena ini tidak memungkinkan lagi, maka berlaku prinsip ad-daruratu tumbikul mahdurat seperti itu, gitu loh. Nah, terus ketika istri pergi itu apa yang Mas Ridwan lakukan menghadapi situasi begini? Iya, saya di situ mulai bertobat, Pak Ustadz. Saya mulai mendekatkan diri kepada Allah. Di situ saya sholat, di situ saya ibaratkan ya mulai rajin sholat, puasa pun saya jalanin gitu kan. Saya memohon kepada Allah, saya memohon ampun. Tapi nyampe sekarang mana gitu kan, mana nggak ada yang kasih, nggak ada buktinya. Mana nggak ada, sama sekali nggak ada. Padahal Mas Ridwan sudah merasa sudah merasa benar, saya sudah merasa tobat. Tapi sampai sekarang pun nggak ada sama sekali. Gini Pak Ustadz, ini mungkin seringkali terjadi persepsi orang. Dia berasa banyak berdoa, cuma kok Allah sama sekali nggak mengabulkan apa yang dia inginkan. Boleh kita berpikir seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh Mas Farid. Karena itu justru akan menutup jalan kita. Akan membuat hijab antara hamba dengan Allah. Karena ketika kita su'udon pada Allah, itu artinya kita menutup hijab. Jadi kalau Mas Ridwan ini merasa sudah beribadah, sudah beriman, tetapi kok belum terjawab keinginannya, Allah lebih tahu. Kata dalam Al-Quran itu disebutkan, wa asya an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang dikira sama Mas Ridwan ini sesuatu yang dia benci, yaitu kemiskinan, kekurangan, hidup yang terlunta-lunta. Itu sesuatu hal yang jelek. Tapi asa antakru syai'an fa huwa khairul lakum, tapi boleh jadi ini membawa kebaikan bagi dia. Tapi wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang dia inginkan tadi itu ingin membahagiakan istri, ingin menyenangkan istri. Ternyata dengan uang judi, ternyata dengan uang yang diperoleh dengan cara itu ternyata justru berdampak jelek bagi Allah lebih tahu, sementara Mas Ridwan sendiri tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Ini yang perlu ditanyakan. Intinya yang kita anggap itu buruk, belum tentu buruk. Yang kita anggap baik, belum tentu itu bisa baik. Jadi kebalikannya. Iya, gitu. Allah lebih tahu Mas Ridwan. Jadi kalau Mas Ridwan ikhlas, ingin betul-betul mendapat rahmat, petunjuk dan kebahagiaan dari Allah, berbaik sangkalah kepada Allah.